أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Wal khamisu, adapun adab yang kelima, mazkurun itu disebutkan biqaulihi pada perkataan pengarang. Kita masih membahas adab-adab di hari Jumat. Sekarang masuk pada adabnya yang kelima. Tsumma idza dakhaltal jami'a, kemudian apabila engkau masuk ke dalam masjid, fadlu bis shaffal awwala, maka carilah shaf yang pertama. Fa inna fadlahu katsirun, karena sesungguhnya shaf pertama itu memiliki keutamaan yang banyak. Maka kita Jumatan masuk ke dalam masjid, perhatikan dan cari terlebih dahulu barisan-barisan yang pertama. Umpama ada yang kosong, silakan diisi. Kalau nanti ada barisan selanjutnya, nah, itu diisi dan seterusnya. Hadza idza lam yakun biqurbil khatibi munkarun. Hal ini apabila tidak ditemukan dengan mendekati khatibnya itu munkarun, satu kemunkaran. Kalau memang di situ sudah ada yang menempati posisinya, ya nggak usah diambil atau dicari, ditempati. Nah, memang udah ada orangnya, sehingga kalau dipaksa jadi kemunkaran atau keributan. Walam yahsul takhatti riqabin nas, dan tidak mengakibatkan melangkahi pundak-pundak orang. Kalau sampai melangkahin pundak-pundak orang untuk menuju shaf pertamanya, ini gak usah. Kita lihat masuk dari pintu, ada tuh tempat yang kosong di barisan pertama. Cuman untuk sampai ke depan, sampai ngelangkahin pundak orang, menikah gak usah. Biarpun di depan ada yang kosong. Tapi kalau akses ke depannya gampang, udah nggak sampai ngeliwatin pundak orang, kagak ngelangkahin, kagak liwat di depan yang lagi sholat, ya silahkan isi itu. Man kalau susah sampai ngelangkahin pundak orang, mending jangan. Qala Sa'id bin Amir, berkata Sa'id bin Amir, shallaitu ila janibi Abi Dardai, aku pernah sholat di samping sahabat Abu Darda. Faja'ala yata'akhkharu fi sufufi, lalu Abu Darda ini memundurkan dirinya
fis sufufi pada barisan-barisan, hatta kunna fi akhir soffin, sehingga keadaan kami berada di barisan terakhir. Saya pernah sholat bareng sahabat Abu Darda, tapi Abu Darda memilih sof yang paling terakhir, paling ujung, paling belakang. Falamma shallaitu, maka tatkala aku selesai sholat, qultu, aku bertanya, kata Sa'id bin Amir kepada sahabat Abu Darda, alaysa yuqalu khairus sufufi awwaluha, wahai sahabat Abu Darda, bukankah dikatakan sebaik-baiknya sof itu adalah yang paling pertamanya? Bukannya engkau sudah tahu sof yang paling bagus, paling baik sof pertama? Kenapa kita sekarang nih sholatnya di sof terakhir? Saya sih ngikutin engkau aja Abu Darda. Kau sholat di sof terakhir, ya saya sebagai murid ngikut. Kau sholat di depan, ya saya ngikut. Cuman yang saya pertanyakan, kamu kan tahu bagusnya itu sholat di sof depan. Kenapa kita milih sekarang di sof terakhir? Qala Abu Darda menjawab, na'am, ya betul, sebagus-bagusnya sof itu yang paling pertama. Illa anna hazihil ummata, melainkan bahwa umat ini, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu marhumatun, diberikan rahmat, mansuratun ilaiha, dipandang kepada umat tersebut oleh Allah, mimbainil umami, di antara umat-umat sebelumnya. Umat Rasul ini umat yang kalau ibadah di mana aja tetap Allah kasih rahmat, Allah pandang dengan kasih sayangnya. Fa inna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala, idza nazara ila abdin fi as-salati, apabila ia memandang kepada seorang hamba fi sholati, di dalam sholat, ghafara lahu, Allah akan mengampuni dosa itu hamba. Waliman wara'ahu minan nas, dan dosa orang yang ada di belakang hamba itu dari orang-orang yang lain. Kata Abu Darda, Allah nih kalau memandang, melihat ada hambanya yang sholat umpama di sof pertama, itu Allah ampuni dosa orang yang di sof pertama sama yang di sof belakangnya, sebab orang yang di sof pertama itu. Jadi kita nih yang sof 2, 3, 4, 5 kedapatan maghfirah sebab orang yang sholatnya di sof pertama. Kita dapat juga, dia Allah kasih kita ketampiasan dapat ampunan sebab orang yang sholat di sof pertama itu. Fa innama ta'akhkhartu, kata Abu Darda melanjutin, sesungguhnya saya mundur milih sof belakang, raja'a ayyaghfirali, berharap Allah mengampuni dosa-dosaku, biwahidin minhum, sebab salah seorang jamaah dari mereka yang ada di sof depan, yanzurullahu ilaihi, yang Allah pandang kepadanya. Di Abu Darda tawadhu, dia berharap ampunan dosa bukan langsung kepada dirinya, tapi sebab orang yang sholat di depan dia. Kalau saya soft belakang, saya dapat ampunan dari Allah, cuman bukan karena saya, karena orang yang di depan saya. Sebab ketika Allah mengampuni orang yang di soft pertama, yang di belakangnya kecipretan, saya pengen yang kecipretan aja, kata Abu Darda. Faman ta'akhkhara minas shaffil awwali masalan, maka siapa saja yang mundur, yang mengambil tempat belakang dari shaf pertama, umpamanya ala hadhihi niyati, dengan tujuan seperti ini, isaron lil ghairi, karena memprioritaskan orang lain, wa izharon li husnil khuluqi, dan karena menampakkan pada bagusnya akhlak, fahuwa aula, yang demikian justru lebih utama.
Fa innamal a'malu binniyat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu tergantung dengan niat. Kenapa saya pilih soft terakhir, kata Abu Darda? Karena saya pengen mendapatkan ampunan dari Allah sebab saudara saya yang ada di depan itu. Tatkala Allah ampuni mereka, Allah juga ampuni orang yang di belakangnya. Saya pengen di belakang aja sebab itu, dan ingin memprioritaskan orang lain, biarin orang lain yang di depan, karena niat ini justru lebih utama. Begitu alasannya mudah. Habis gini jangan di belakang semua. Dan dia dengar hadis begini pengen belakang semua. Nah ini kondisional. Umpama ada yang kosong depan ya diisi. Tapi kalau ada orang-orang yang memilih di belakang umpama karena memprioritaskan orang lain, nah ini ada sumbernya. Tetap acuannya adalah niat dan tujuan yang benar. Ada orang yang memilih softnya di depan, sebab apa? Ya karena pengen di depan terus, umpama pengen dilihat, pengen ketahuan, pengen dibicarakan. Soft depan ini sih cakep, cuman karena niatnya jelek jadi gak bagus juga tuh. Wah saya di depan nih, emang saya pantasnya di depan, gak pantas saya di belakang. Apalagi di pelataran gak pantas. Soft depannya bagus, cuman sebab niat tujuannya jelek jadi gak bagus juga. Ada orang lagi sholat di belakang ke kamar mandi, tujuannya saya kan biar dibilang tawadu, biar dibilang rendah hati. Nah, tujuan Abu Darda nggak begitu tadi. Dia memprioritas orang lain karena memang ingin mengambil fadilah dari saudaranya. Maka kalau orang juga mengambil posisi di belakang karena sum'ah, ya pengen didengar, atau riya, pengen dilihat, saya ini biar dilihat orang tawadu, biar dilihat orang rendah hati, jelek juga. Jadi kerendahan hati bukan pada tempat di mana kita duduk, bukan pada hatinya. Dia ngaji duduk di belakang aja, kenapa? Biar dilihat tawadu, kan orang tawadu di belakang aja, kata siapa? Ya. Jadi bukan masalah di depan atau di belakang. Biar kata kita di depan niatnya cakep, ya cakep aja. Biar di belakang niatnya jelek, ya jelek aja. Jadi depan belakang itu nggak ada urusan. Bagaimana hati kita orang? Nah, kadang ini kurang difahami. Bukan yang di belakang-belakang itu dikatakan tawadu, ya tergantung orangnya juga. Itu orang alim tuh tawadu, kenapa? Duduknya dekat beduk, kalau ngaji ya urusannya dekat beduk. Duduknya dekat jalan raya, kagak ada urusan itu. Nah kalau standar tawadu itu diambilnya duduk paling belakang, yang ngaji kan dari di depan semua, gurunya doang sendirian. Enggak begitu. Silahkan kita isi yang di depan, ya dengan niat yang benar. Tadi itu fa inna fadlahu katsir. Barisan-barisan di depan itu adalah barisan yang bagus. Sahabat kalau ngaji sama Rasulullah itu rukab bainar rukab, dengkul sampai dengkulnya ketemu, saking dekatnya. Sahabat enggak mau melewati memandang Rasulullah kalau lagi ngaji. Kalau kita baca hadis Jibril tuh antara dengkul sampai dengkul ketemu, kurang dekat apa itu posisi sahabat, saking dekatnya. Niatnya juga cakep. Ada sahabat yang ngambil di belakang nih, Abu Darda contohnya. Saya sih ya, mempersilahkan saudara yang di depan. Niatnya juga benar, cakep juga. Emang hatinya pada bagus. Semuanya dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi standarnya itu bukan depan belakang, memang hati. Ya, dilihat depan ada peluang kosong, silakan isi dengan hati yang rendah. Ya, dilihat depan sudah penuh semuanya, ya memang kita di belakang, datang terakhir terlambat jadi belakang, bukan dengan hati yang sombong, riya, sum'ah. Jadi standarnya bukan pada tempat atau posisi, namun memang pada keadaan hatinya. Nah di situ niat yang bekerja. Bagaimana kita bisa menempatkan niat yang bagus sehingga dimanapun posisinya kagak masalah. Mau di depan ayo, di belakang kagak apa-apa, semuanya sama. Wasadisu, dan adapun adab yang keenam, mazkurun itu disebutkan biqaulihi dengan perkataan pengarang.
Fa idza jatama'an nasu, maka apabila orang-orang sudah berkumpul di dalam masjid, fala tatakhatta riqabahum, maka jangan kamu melangkahi pundak-pundak mereka. Wal muradu bittakhatihi, dan yang dimaksud dengan melangkahi pundak-pundak orang, ayyarfa'a rijlahu, ia mengangkat kakinya, bihaitsu yuhazi fi takhatihi, sekira-kira sejajar di dalam melangkahnya itu, a'la mankibil jalisi, bagian atas pundak yang lagi duduk. Jadi batasannya mana? Disebut orang melangkahi pundak saudaranya. Ketika kakinya diangkat itu sejajar dengan pundak orang yang lagi duduk, itu disebut takhati. Nah, itu kagak boleh. Wa ma yaqa'u minal mururi, dan adapun hal yang terjadi ketika murur, ketika lewat, bainan nasi, di hadapan orang, liyasila ila nahbis soffi, agar ia sampai seumpama ke as-saffil awwali, barisan yang depan, yang pertama, masalah laisa minat takhati, bukanlah istilahnya ngelangkahi. Ya, kalau kita sekedar liwat, namun kaki kagak diangkat, hanya liwat saja, ngeliwatin, biarpun di depan saudara kita, itu bukan ngelangkahin pundak orang, nggak apa-apa. Tapi yang dimaksud ngelangkahin, ada dua yang lagi duduk, kita nyelip di tengahnya, kaki diangkat sampai sejajar kaki kita dengan pundak dia yang lagi duduk, itu kagak boleh. Namun hanya sekedar ngeliwatin depan, memang masih banyak yang kosong, ya, kita sampai ke depan ngeliwatin dia begitu, itu bukan melangkahi pundak mereka, dan itu diperbolehkan. Bal min kharqis sufufi, bahkan daripada menyibak sof-sof atau barisan-barisan, illam yakun samma furajun, apabila di sana tidak terdapat celah-celah, fis sufufi, pada barisan-barisan, yang syifiha, yang ia berjalan kepadanya. Apabila masih ada celah-celah, meliwati celah itu sampai kepada barisan dengan berjalan, wa dzalika la yadur, yang demikian tidak mengapa. Nah, ini kosong, ya kita lewat sini, kosong lagi sampai ke depan, itu nggak apa-apa. Itu namanya murur saja, ngelewatin meskipun ada saudara kita, namun tidak sampai melangkahi pundak mereka. Wa takhatiyu makruhun, dan adapun melangkahi pundak itu hukumnya makruh, karohatan syadidatan, dengan kemakruhan yang maksimal, sangat makruh, berarti mendekati haram. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, pernah melihat seseorang, pernah melihat sahabat, yatakhatti riqaban nas, ia melangkahi pundak-pundak manusia. Faqala lahu, lalu Rasulullah menegurnya, ijlis, duduk. Faqad azaita wa anaita, sungguh engkau telah mengganggu, wa anaita, dan engkau terlambat. Kalau memang kamu sampai di posisi itu, ya duduk. Sehingga menuju ke depan sampai melangkahi pundak jangan. Namun kalau kamu melihat di depan ada kosong dan aksesnya enggak sampai melangkahi pundak orang, silakan. Ai faqad azaitan nasa, maka sungguh engkau telah mengganggu orang, bitakhattika, dengan melangkahimu terhadap dia, wa akhartal maji'a, padahal engkau terlambat datangnya, wa abtata, dan engkau telat. Ya udah, duduk di mana tempat dia sampai di situ. Walam yuhmal hadzan nahyu 'alal hurmati, dan larangan ini tidak difahami atas keharaman, cuman sampai makruh banget, haram sih kagak. Di annal idza'a huna li gharadin, karena sesungguhnya menyakiti di sini ada tujuannya. Tujuannya biar sampai ke soft pertama. Emang bagus sih, tapi caranya kagak. Kama afadahul Bujairimi, sebagaimana memberikan faidah hal ini Syekh Bujairimi. Bujairimi termasuk syekh yang ada di Mesir.
Wasabi'u, dan adapun adab atau etika yang ketujuh, mazkurun itu disebutkan biqaulihi pada perkataan pengarang, wala tamurra baina aydihim wa hum yusallun, dan janganlah kamu melewati tempat di hadapan mereka sedang keadaannya lagi sholat. Kalau tadi ngelangkahin pundak makruh, ini juga hal yang tidak diperbolehkan. Kita lewat jalan di depan orang yang lagi sholat. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi." Seandainya orang yang lewat di hadapan yang lagi sholat itu tahu apa saja yang terdapat padanya, lakana ayyaqifa arba'ina khairan, niscaya ia tunggu berhenti berdiri selama 40 itu lebih baik lahu baginya, min ayyamurra baina yadayhi, daripada ia lewati orang yang lagi sholat di hadapannya. Kata Nabi, seandainya orang yang lewatin sahabat atau saudaranya lagi sholat itu tahu balasan, siksaan atau hukuman apa saja yang didapati kalau orang lagi sholat dilewatin, niscaya dia bakal berhenti di depannya, artinya nungguin sampai rapi baru lewat selama 40 lebih baik dari dia, ya, ketimbang melanjutin jalannya itu. Nah, penjelasannya ini 40 apa? Ada yang mengatakan 40 hari, lebih baik diri nungguin 40 hari. Umpama itu orang sholat baru rapi 40 hari, lebih bagus daripada hukuman yang didapati ketika ngelewatin orang lagi sholat. Ada pendapat mengatakan 40 bulan. 40 bulan ya, banyak banget. Ada yang mengatakan 40 tahun. Seandainya orang yang lagi sholat terus dilewatin, nah yang ngelewatinnya tahu nih hukuman apa yang bakal didapetin, niscaya dia bakal nungguin selama 40 tahun lebih baik daripada dia ngelanjutin ngelewatin orang sholat. Berarti nggak main-main itu hukuman, ya, sampai nunggu 40 tahun aja lebih bagus. Nah, untuk itu perhatikan kalau kita jalan orang lagi sholat jangan sampai melewati. Terus gimana kalau keadaannya terdesak, keadaannya darurat, seperti di Masjidil Haram, seperti di Raudhah, bukan lagi itu ngelewatin, malah kita diinjek-injek. Nah, bagaimana kalau darurat sih? Ad-daruratu tubihul mahsurat, kata qaidahnya. Dalam keadaan darurat, keadaan perlu, diperbolehkan hal-hal yang dilarang. Tapi tetap ad-daruratu tuqaddaru bi qadriha. Darurat itu ukurannya sekedarnya saja. Kalau kita mampu untuk melintasi jalan lain, ya cari itu. Tapi kalau udah mandek nggak bisa sekali dah, kecuali ngelewatin orang yang sholat, ya cepat-cepat lewatinnya. Kalau keadaannya sempit, umpama lagi Raudhah, lagi depan Ka'bah, bukan susah benar itu. Itu mau lewat juga orang sholat semua, depan, belakang, kiri, kanan. Nah, itu dalam keadaan terdesak sih nggak apa-apa. Tapi kalau keadaan normal begini, masjid kita pada umumnya, nah, hindari itu, lewat berjalan di hadapan orang yang lagi sholat. Wajlis biqurbi ha'itin ay jidarin, maka duduklah kamu di dekat tembok, dinding, au uspuwanatin, atau di dekat tiang. Bidhammil hamzati, bacanya dengan dhammah hamzah, ustuwanah, ay amudin, di dekat tiang. Jadi kalau kita sholat enak, depan kita tiang, orang gak mungkin lewat situ karena sudah ada secara otomatis penghalangnya. Ini tindakan dari kitanya, dari yang sholatnya. Hatta lita'lil ay kai la yamurru baina yadayk, sehingga orang-orang tidak lewat di depan kamu. Ay idza shallaita, ketika kamu sholat. Kitanya juga nyari tempat yang enak, yang pas. Jangan nyari tempat yang di situ orang pada lalu lalang. Sholat sunnah depan pintu lagi, orang mau keluar susah. Nah, kitanya juga biar paham. Oh, ini orang tempat lalu lalang, pindah dikit, minggir sedikit, yang sekiranya di sini kagak ya, dipakai buat lalu lalang keluar masuk. Nah,
Kitanya juga mencari tempat yang pas. Wa fi ba'dhin nusahi, dan pada sebagian naskah, wa hatta la yamurra baina yadayka ahadun, sehingga tidak melewati di hadapanmu seorang pun, sebab kita sudah mencari tempat yang sesuai. Fa in lam tajid mustuwanatan, kalau kamu tidak menemukan tiang sehingga kamu sholat di belakangnya, fal tansib baina yadaika, maka tegakkanlah di hadapanmu syai'an, satu benda, tuluhu qadra zirain, yang panjangnya kira-kira 60 cm, liyakuna dzalika alamatan lihaddika, agar barang itu menjadi tanda batasan sholatmu, atau yang kita sebut dengan sutroh namanya. Di masjid-masjid ada sutroh tuh biasanya ya, kecil, jadi orang tahu dia lagi sholat. Nah, ditaruh sutro, apa aja dah, kalau bawa tas ya taruh tas, apapun itu sebagai tahdid, sebagai batasan di belakangnya kita lagi sholat. Ya, gitu ya. Wala taf'al hatta tusalli at-tahiyyata. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa akhrijna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa akhrijna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa akhrijna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani.